Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Joko Sulistyo SE, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Kepulauan Meranti. Pada video kali ini, saya akan memberikan penyebaran pemahaman serta penerapan budaya positif yang dapat dilakukan di lingkungan sekolah saya. Semoga dapat diterapkan oleh seluruh guru yang berada di lingkungan SD Negeri 22 Alahai demi terciptanya pembelajaran yang memenuhi kebutuhan murid. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala SD Negeri 22 Alahai atau yang mewakili, yang saya hormati CGP kita Bapak Joko Sulistyo beserta Bapak dan Ibu Majelis Guru SD Negeri 22 Alahai yang dirahmati Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita diperkenankan berkumpul di ruangan majelis guru dalam serangkaian acara kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru serta Bapak Joko Sulistyo sebagai CGP Angkatan 11 Kabupaten Kepulauan Meranti dan rekan-rekan sejawat. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita pada pagi hari ini diberi kesehatan sehingga kita bisa bertemu di ruangan ini dalam rangka diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang akan dipaparkan oleh Bapak Joko Sulistyo. Adapun penyebaran pemahaman dan budaya. Apa kabar bapak-bapak dan ibu semua pagi hari ini? Allahu Akbar. Apakah pagi ini bahagia? Bapak-bapak, ibu-ibu, apapun keadaannya, yang penting kita harus bahagia, ya. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua kalinya, marilah kita berselawat ke atas junjungan alam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala SD Negeri 22 Alahai, atau dalam hal ini diwakili oleh Ibu kita, Ibu Hajah Hartiningsih SPD SD. Yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu Majelis Guru SD Negeri 22 Alahai. Syukur sekali lagi, kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita diberikan kesehatan, kesempatan serta umur sehingga kita bisa hadir di sekolah kita. Dalam rangka pada hari ini saya akan memaparkan diseminasi ataupun penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif pada satuan pendidikan, yaitu pada sekolah kita. Sebagaimana fasilitator saya atau kami di angkatan 11 kelas 13 kami, yaitu Ibu Hajah Ritawati Tanjung, kemudian sebagai pengajar praktik Ibu Sartika Fitriani.
Nah, sebelum kita diskusi atau belajar di kelas ini, terlebih dahulu kita harus membuat sebuah kesepakatan belajar. Sebagaimana mungkin ibu-ibu, bapak-bapak juga di kelas telah membuat kesepakatan sebelum memulai pembelajaran. Ini kalau ada yang mau menambahkan, disilakan. Ya. Yang pertama, kemudian kita sepakati ya. Yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Nah, nanti bisa masing-masing peserta bisa mengeluarkan pendapat atau masukan. Bisa juga pertanyaan. Kemudian berpikiran terbuka dan saling menghormati. Ketiga, berpendapat setelah dipersilakan. Kemudian keempat, mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira dan bahagia. Nah, adakah yang ingin ditambahkan pada kesepakatan kelas kita pada hari ini? Bagaimana? Ya. Masih semangat? Masih semangat? Mana semangatmu? Ini dia. Ini semangatku. Baik, sebelum kita memulai, kita ice breaking dulu. Ini tepuk semangat versi 2. Oke, kita coba ya. Kita coba, saya praktekkan dulu. Tepuk semangat. Pak. Dum dum pak dum dum. Pak dum dum pak dum dum. Dang dang dang. Dang dang dang. Dang dang dang. Pak dum dum pak dum dum. Ding ding ding. Ding ding ding. Ding ding ding. Dum dum pak dum dum. Dum dum pak dum dum. Dum dum dum. Dum dum dum. Dum dum dum. Ding ding ding. Se. Aha aha. Se. Aha aha. Semangat. Ya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Kita lanjutkan sebagaimana yang telah saya sampaikan di awal, bahwa hari ini saya akan menyebarkan pemahaman tentang budaya positif. Nah, pernah dengar ibu-ibu ini kosakata baru? Pernah dengar ibu-ibu budaya positif? Pernah ya? Apakah pernah memahami atau mendalami tentang budaya positif? Belum, mungkin hanya sekadar istilah ya. Pernah mendengar. Nah, yang dimaksud dengan budaya positif itu adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, budaya positif ini adalah hal yang baru. Kami dapatkan ini di program pendidikan guru penggerak. Ya, mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu nanti menyusul kami untuk mengikuti CGP. Kita lanjutkan. Adapun elemen yang terdapat di dalam budaya positif itu ada beberapa. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang berikutnya, nilai-nilai kebajikan. Kemudian, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, banyak kosakata baru yang terdapat pada budaya positif ini. Mari kita ikuti satu persatu. Adapun tujuan pelajaran pada hari ini, peserta dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Selanjutnya, mengimplementasikan atau menerapkan pemahaman terkait budaya positif yang dapat membantu murid belajar dengan aman dan nyaman sesuai dengan filosofi KHD,
Tahu bapak-bapak, ibu-ibu, KHD itu apa? Singkatan dari apa? Ki Hajar Dewantara, yaitu bapak pendidikan kita yang pertama ya, setelah kita merdeka. Jadi konsep-konsep yang dipaparkan atau dituangkan oleh Ki Hajar Dewantara inilah yang dikembangkan di program Guru Penggerak. Oke, yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar adalah perubahan dalam cara kita memahami dan mendefinisikan proses belajar yang dapat mengarahkan pada perubahan dalam strategi, pendekatan, dan metode belajar. Nah, pada kurikulum Merdeka ini kita dihadapkan pada perubahan paradigma, ya, yang selama ini dalam proses pembelajaran yang dulunya itu berpusat pada guru. Guru menjadi pusat perhatian, segala sesuatu pelajaran itu berpusat pada guru atau teacher center. Nah, sekarang menjadi pembelajaran berpusat pada siswa atau student center. Nah, ya, student center. Diharapkan mampu mendorong siswa untuk terlibat secara aktif dalam membangun pengetahuan, sikap maupun perilakunya. Kemudian ada 8 paradigma baru pembelajaran kurikulum Merdeka. Yang pertama, pembelajaran berpusat kepada peserta didik. Yang kedua, pembelajaran kontekstual. Yang ketiga, membangun konstruktivisme dalam pembelajaran. Yang keempat, memberikan pengalaman bermakna. Yang kelima, membangun kemampuan berpikir kritis. Yang keenam, membangun kemampuan berpikir tingkat tinggi. Kemudian, menghargai keberagaman karakter, gaya belajar, minat dan kebutuhan belajar peserta didik. Dan yang kedelapan, memberikan kesempatan peserta didik untuk belajar dari kegagalan. Ya, banyak sekali Bu ya, paradigma. Ya. Kemudian kita masuk yang bagian kedua adalah disiplin positif. Nah, kita sering mendengar kata disiplin. Sebenarnya sih disiplin itu apa? Ya, apa yang dimaksud dengan disiplin dalam bahasa kita, dalam pemahaman kita? Ya, apa Bu? Silakan Bu. Disiplin kalau dalam bahasa kita mungkin itu taat dengan aturan. Taat dengan aturan. Iya. Ya. Ya, terima kasih Bu. Tepuk tangan untuk Ibu Salina. Iya, taat, disiplin yang kita ketahui secara umum adalah taat kepada aturan yang berlaku ya. Itu menurut Ibu Salina. Nah, mari kita lihat lebih jauh. Kebanyakan kita menghubungkan disiplin dengan apa? Tata tertib. Nah, tata tertib, peraturan, dan kepatuhan pada peraturan serta hukuman. Padahal sebenarnya itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif itu tidak harus memberikan dengan hukuman. Nah, selama ini disiplin itu sangat erat sekali hubungannya dengan hukuman. Nah, justru itu adalah alternatif terakhir sekali. Dan bila perlu tidak digunakan sama sekali hukuman itu. Nah, kemudian disiplin adalah belajar menggali diri untuk mencapai satu tujuan. Disiplin itu adalah belajar kita menggali diri kita untuk mencapai satu tujuan. Dalam budaya disiplin diartikan sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dan dihubungkan dengan ketidaknyamanan ya. Disiplin positif menurut Ki Hajar Dewantara adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Maksudnya disiplin itu sebenarnya datang dari
diri kita sendiri. Disiplin juga berarti murid atau pengikut. Kemudian untuk menjadi murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Dari sinilah diharapkan motivasi intrinsik tumbuh. Nah, dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan yang diinginkan. Nah, ini maksudnya di sini menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin positif itu adalah disiplin diri, motivasi yang datang atau berasal dari dalam diri kita sendiri. Nah, kita lihat lebih jauh. Oke, sebelum ice breaking, mungkin kita melakukan atau melaksanakan suatu disiplin mungkin juga ada dipengaruhi oleh beberapa hal, ya, mungkin berupa aturan-aturan, mungkin berupa suatu paksaan-paksaan dan lain hal sebagainya. Nah, itu sebenarnya bukan disiplin yang sesungguhnya. Disiplin yang sesungguh itu adalah dari dalam diri kita sendiri. Bagaimana cara kita mengontrol diri kita, ya, menghargai nilai-nilai kebajikan yang mungkin telah kita sepakati, telah kita pahami secara bersama. Sama seperti di organisasi, di satuan pendidikan, mungkin kita sudah memahami atau mengetahui nilai-nilai yang telah kita tanamkan, yang telah kita sepakati bersama, ya. Oke. Nah, ini ice breaking lagi. Mau ice breaking lagi? Mau? Boleh ya? Perpasangan lagi nih. Pak Erwin cari pasangan Pak Erwin. Oke. Cari pasangan ya. Oke, sebenarnya bertiga juga boleh, tapi lebih nyamannya berdua. Oke, silakan berhadapan dengan pasanganmu. Genggam kedua tanganmu. No, tanganmu saja, jangan tangan temanmu ya. Perasaan. Begini ya. Tengok. Genggam kedua tanganmu. Kemudian letakkan, tumpukan tangan berselang-seling dengan temanmu. Oke. Ya. Oke. Ikuti perintah. Jika saya katakan naik, naik. Jika saya katakan turun, turun. Jangan salah ya. Ada posisinya masing-masing ya. Konsentrasi ya. Baik. Kalau bagiannya belum saatnya turun, jangan turun dulu. Kalau tangannya tidak kebagian untuk naik, jangan naik dulu ya. Oke, kita lihat. Air ready? Iya. Naik. Ya. Ya, yang di bawah berarti naik. Oh jangan, satu-satu saja ya. Oke. Naik, naik. Ulangi ya. Naik. Konsentrasi ya. Konsentrasi ya. Konsentrasi. Naik. Naik. Turun. Naik. Turun. Naik. 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 Turun. 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 Naik. Naik. Turun. Naik. 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 Turun. 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 Iya, tepuk tangan dulu semuanya. Pas ya.
sebenarnya game ini melatih kita pertama konsentrasi. Yang kedua melatih kita supaya kita tidak mengambil hak orang ya. Saat kita naik, saat pas tangan teman yang naik, kita jangan naik, kita tetap. Nah, itu dia. Terima kasih. Nah, sekarang kita masuk motivasi. Yang pertama tadi paradigma, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia. Nah, menurut ibu-ibu dan bapak-bapak, apa itu motivasi? Nah, mungkin ada yang bisa berpendapat, motivasi itu apa sih? Kita sering mengatakan motivasi saya ini. Oh, iya. Ya, silakan Ibu Mala. Kalau menurut saya motivasi itu support, Pak. Support Ya, Support pemberian semangat. Ya, semangat. Ya, Ibu ada? Jangan pernah menyerah. Ya, coba. Motivasi jangan pernah menyerah sebelum berjuang. Wah, luar biasa. Tepuk tangan untuk Ibu. Ya, motivasi itu sesuatu lah ya, sesuatu yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu hal, baik itu hal baik maupun hal yang buruk. Ya? Motivasi itu tak seharusnya yang baik-baik, yang buruk juga ada motivasinya. Tapi semoga ya enggak yang buruk ya, kita yang positif saja. Baik, sebenarnya motivasi itu ada dua. Yang pertama motivasi yang bersifat eksternal atau yang dari luar, ya, dari luar eksternal. Contoh, misalnya di kelas nih kita ingin anak ini mencapai sesuatu, ya kan? Oke anak-anak semua, siapa yang bisa membaca banyak buku dalam 1 minggu, nanti bapak kasih hadiah. Ore, kata anak-anaknya ya. Kita dapat hadiah nih. Ayo kita baca buku sebanyak-banyaknya. Bacalah buku anak, dikasih hadiah. Nah, itu dari eksternal, dari luar, faktor luar. Ya, kemudian masalah disiplin tadi. Rajin dia pagi datang ya. Mungkin ada pengaruh eksternal. Mungkin nanti dicatat oleh kepala sekolah misalnya ya, atau guru piket ini yang datangnya paling cepat. Mungkin nanti dikasih penghargaan. Itu dari luar. Nah, yang kedua dari dalam diri kita sendiri. Dari dalam diri kita sendiri. Nah, itulah yang paling klasik, yang paling antik, yang paling berharga dari motivasi yang lainnya. Dari dalam diri sendiri. Nah, motivasi itu timbul apabila yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, motivasi dia, misalnya siswa, motivasi dia datang cepat ke sekolah, mungkin menghindari ketidaknyamanan guru kelasnya. Lihat anak itu terus datang terlambat terus ya. Nanti di mata guru PK atau di mata kepala sekolah, wah, kok kelas 5 itu datangnya banyak yang terlambat. Nah, ya. Kemudian juga menghindari dari hukuman. Dia datang cepat karena motivasinya tidak mau dihukum, ya. Kemudian kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Seperti yang saya sampaikan tadi, dia akan mendapatkan imbalan, ya. Itu motivasinya. Kemudian yang ketiga, nah, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Inilah dia motivasi yang dalam diri sendiri, ya. Mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nanti kita akan melihat nilai-nilai kebajikan. Oke. Pertama, motivasi perilaku pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini motivasi ini adalah motivasi tingkat yang paling rendah dari segala motivasi, di mana motivasi ini bertujuan untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan
karena seseorang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologi, maupun tidak terpengaruhi kebutuhan mereka. Mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Motivasi ini bersifat eksternal karena dipengaruhi oleh luar. Karena tadi menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, ya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama, di mana seseorang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mereka melakukannya untuk mendapatkan pujian dari orang yang penting dalam dunia, berkualitas. Mereka hanya ingin mendapatkan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama, di mana seseorang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mereka melakukannya untuk mendapatkan pujian dari orang yang penting dalam dunia, berkualitas. Mereka hanya ingin mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Motivasi ini bersifat eksternal. Nah, kalau motivasi ini, kalau tidak ada imbalan ataupun hadiah, maka dia tidak termotivasi, dia tidak akan melakukan lagi. Nah, misalnya disiplin. Siapa yang datang paling cepat dikasih hadiah. Setelah tidak ada hadiah, dia tak datang cepat lagi, kembali ke awal. Nah, ini ada satu sisi yang kurang baik juga, ya. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Karena motivasi perilakunya bersifat internal. Motivasinya dari dalam diri sendiri. Mau ada hukuman atau penghargaan atau yang lain, dia nggak peduli. Dia tetap hadirnya tepat waktu, hadirnya pagi. Nah, dari ketiga motivasi tersebut, maka akan lahirlah apa yang disebut dengan hukuman dan penghargaan, dan juga restitusi. Nah, ini bahasa baru lagi nih, istilah baru lagi, restitusi. Pernah dengar restitusi, ibu-ibu, bapak? Restitusi. Nah, pernah, tapi tak tahu artinya, ya. Kemudian hukuman adalah tindakan yang disengaja yang diambil seseorang yang berkuasa. Biasanya menghukum itu yang berkuasa. Kemudian konsekuensi adalah hasil alami atau hasil dari tindakan dan peristiwa. Penghargaan dan hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Sehingga menurut Kohn, tindakan ideal itu adalah penghargaan sesungguhnya. Oke, kita masuk yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Itu kebutuhan dasar kita, ya. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atau kemampuan. Yang keempat, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Yang kelima, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Nah, sebelumnya saya tanya dulu, dalam kehidupan sehari-hari, di dalam rumah tangga adalah, apakah
ada satu kebutuhan yang ibu impikan selama ini yang mungkin belum tercapai? Adakah itu di rumah? Kita mengharapkan kebutuhan ini terpenuhi, tetapi tidak terpenuhi atau belum maksimal. Mungkin ada ya. Ada nggak, Ibu Salina? Kalau di rumah itu bagaimana? Mungkin Ibu Salina mungkin ada udah. Kalau kita share aja. Enggak kan? kebutuhan apa ya Pak ya? Mungkin di rumah mungkin saling tolong menolong mungkin ya Pak ya, dalam bekerja, misalnya capek kerja sendiri di rumah nggak ada yang bantu gitu. Nah mungkin itu termasuk kebutuhan apa tuh Pak? Perhatian enggak? Perhatian mungkin ya. Itu lebih, kalau perhatian itu bukan hanya ucapan arah saya. Bukan hanya sekedar kata-kata manis, ya kan? Tapi mungkin bisa membentuk sikap, perilaku, Iya. bantuan. Nah itu Pak. Sebetulnya. Kalau dari saya itu, terima kasih. Terima kasih besar ya. Tadi sampaikan memang ini fenomena ya. Dalam kehidupan kita sehari-hari ada beberapa kebutuhan mungkin tidak terpenuhi. Yang Ibu sampaikan tadi itu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima ya, atau penghargaan dari orang lain. Motivasi ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama, di mana seseorang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mereka melakukannya untuk mendapatkan pujian dari orang yang penting dalam dunia, berkualitas. Mereka hanya ingin mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini bersifat eksternal. Nah, kalau motivasi ini kalau tidak ada imbalan ataupun hadiah, maka dia tidak termotivasi, dia tidak akan melakukan lagi. Nah, misalnya disiplin. Siapa yang datang paling cepat dikasih hadiah. Setelah tidak ada hadiah, dia tak datang cepat lagi, kembali ke awal. Nah, ini ada satu sisi yang kurang baik juga ya. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Karena motivasi perilakunya bersifat internal. Motivasinya dari dalam diri sendiri. Mau ada hukuman atau penghargaan atau yang lain, dia nggak peduli. Dia tetap hadirnya tepat waktu, hadirnya pagi. Nah, itu. Dari ketiga motivasi tersebut, maka akan lahirlah apa yang disebut dengan hukuman dan penghargaan, dan juga restitusi. Nah, ini bahasa baru lagi nih, istilah baru lagi, restitusi. Pernah dengar restitusi, ibu-ibu, bapak? Restitusi. Nah, pernah tapi tak tahu artinya ya. Kemudian hukuman adalah tindakan yang disengaja yang diambil seseorang yang berkuasa. Biasanya hukum itu yang berkuasa. Kemudian konsekuensi adalah hasil alami atau hasil dari tindakan dan peristiwa. Penghargaan dan hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Sehingga menurut Kohn, tindakan ideal itu adalah penghargaan sesungguhnya. Oke.
Kita masuk yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Itu kebutuhan dasar kita ya. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atau kemampuan. Yang keempat, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Yang kelima, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Nah, sebelumnya saya tanya dulu, dalam kehidupan sehari-hari, di dalam rumah tangga adalah, apakah ada satu kebutuhan yang ibu impikan selama ini yang mungkin belum tercapai? Adakah itu di rumah? Kita mengharapkan kebutuhan ini terpenuhi, tetapi tidak terpenuhi atau belum maksimal. Mungkin ada ya. Ada nggak, Ibu Salina? Kalau di rumah itu bagaimana? Mungkin Ibu Selina mungkin ada udah. Kalau kita share aja. Enggak kan? Kebutuhan apa ya? Mungkin di rumah mungkin saling tolong menolong mungkin ya Pak ya. Dalam bekerja misalnya capek kerja sendiri di rumah nggak ada yang bantu gitu. Nah mungkin itu termasuk kebutuhan apa tuh Pak? Perhatian ya. Perhatian mungkin. Perhatian itu lebih, kalau perhatian itu bukan arah saya. Bukan hanya sekedar kata-kata manis, ya. Tapi mungkin bisa membentuk sikap, perilaku. Iya. Nah, itu Pak. Sebetulnya. Kalau dari saya itu, terima kasih. Terima kasih Ustaz ya. Tadi sampaikan memang ini fenomena ya. Dalam kehidupan kita sehari-hari ada beberapa kebutuhan mungkin tidak terpenuhi yang Ibu sampaikan tadi. Itu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima ya. Restitusi. Tahu itu posisi kontrol? Posisi kontrol. Kita sebagai pengontrol atau pengawas atau penguasa itu ya. Nah, dalam konteks ini kita di kelas lah. Kita di kelas ada 5 jenis posisi kontrol yang dapat kita ambil ya. Nah, di posisi manakah kita? Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Yang kelima, sebagai manajer. Nah, ini 5 posisi kontrol restitusi. Kita lanjut. Ini dia. Kelihatan dari belakang Ibu? Kelihatan ya? Oke. 5 posisi kontrol. Kalau dia penghukum adalah seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Verbal itu perkataan atau ucapan ya. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Biasanya, ini dalam konteks kelas ya, biasanya guru akan bersuara lebih lembut tetapi mengena ya. Kemudian teman, sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid ya, tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Persuasi tahu? Apa? Ya, mungkin ada suatu perundingan nego lah. Nego ya. Oke, negosiasi. Yang keempat, sebagai monitor atau pemantau. Nah, memonitor berarti mengawasi. Mengawasi mana-mana hal-hal saja yang
perlu ada koreksi, ada konsekuensinya nanti. Yang kelima sebagai manajer, yaitu respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama-sama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Masalah yang datang dari murid, kita kembalikan ke murid bagaimana cara mengatasinya atau mencari solusi. Oke. Ada 5 tadi Bu ya. Penghukum. Apa lagi? Penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan yang terakhir manajer. Nah, kita ingin yang manakah ini? Ya. Baik, contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ini ada satu kasus, yaitu siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Yang pertama, hormat bendera selama 1 jam. Hei, si A, kamu tak pakai atribut lengkap. Sekarang hormat bendera, atau berdiri di sini selama 1 jam, atau bersihkan WC dan segala macam. Nah, ini adalah posisi kita sebagai apa? Penghukum. Kemudian kasus yang sama, ya. Kemudian guru tersebut berkata, berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan Bapak dan Ibu. Atau kamu selalu saja buat masalah. Nah, ini adalah posisi kontrolnya. Pembuat rasa bersalah. Siapa yang merasa bersalah? Anak tersebut ya. Anak tersebut merasa bersalah. Gara-gara saya. Ya. Berikut. Kasusnya masih sama. Guru mengatakan, ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu dan bapak. Yang sekali ini saja. Yang sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya nak. Nah, ini posisinya itu posisi sebagai teman. Nah, sebagai teman. Kemudian guru mengatakan, kamu sudah melanggar aturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya di koperasi dan jangan diulangi. Nah, ini posisi kontrolnya adalah sebagai pemantau. Pemantau ini dia memonitor, melihat apa yang dilanggar, yang tidak dilakukan, ada konsekuensinya, ada sanksinya, ya, ada sanksinya. Kalau tak buat ini, apa sanksinya? Ya, apa yang harus dipenuhi. Kemudian yang terakhir, nah, guru berkata, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaikinya? Nah, ini kan menawar kepada siswa tersebut ya. Inilah posisi kita sebagai seorang manajer. Dari kelima posisi tersebut, posisi manakah bapak atau ibu dominan selama di kelas? Penghukumkah? Membuat rasa bersalahkah? Temankah? Pemantaukah atau manajerkah? Manajer dong, kata Ibu Mala. Tepuk tangan untuk Ibu Mala. Nah, posisi yang paling ideal dari suatu kelas itu adalah posisi manajer. Ya, posisi manajer. Oke. Posisi kontrol apakah aku? Nah, ini coba Ibu pikirkan dengan kalimat yang Ibu sampaikan ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini posisi apa ini? Membuat rasa bersalah. Kecewa kali. Ibu
sama kamu nak. Membuat rasa bersalah. Ketiga, patuhi aturan saya atau awas. Apa ini? Hukum. Awas, ada sesuatu awas di situ ya. Awas. Kemudian, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Jadilah manajer ya. Berikut, kamu tidak pernah mendapat nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas. Di mana nih? Konsekuensi ya, pemantau posisinya ya. Pemantau ya. Karena dia tidak buat tugas, nilainya tak ada. Kalau nak dapat nilai, buat tugasnya. Kan gitu. Itu dia konsekuensi atau posisi kontrolnya adalah sebagai pemantau. Berikutnya, ayolah lakukan ini demi bapak ibu ya nak. Apa nih? Sebagai teman. Ya, ini agak kurang baik juga ya. Karena itu kita merasa tergantung ya oleh sesuatu. Kalau anak ini nggak mau kak, saya nggak mau. Saya nggak mau pak. Buat. Bagaimana kita nanti? Ya, nah, itu ada sisi kurang baiknya. Memang dulu saya pernah begini. Oh, saya anggap ini sebagai teman aja lah anak ini. Saya anggap sebagai teman, posisi kotornya sebagai teman, supaya dia lebih akrab, lebih dekat. Ternyata itu juga ada efek yang kurang baik tentunya ya. Belum bahasa kita ya. Oke. Nah, posisi kontrol sudah. Yang paling bagus itu adalah manajer. Selanjutnya, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Bapak Ibu ada membuat keyakinan kelas di kelasnya atau peraturan kelas di kelasnya masing-masing? Saya yakin pasti ada ya. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ada yang tahu? Ya, silakan Ibu Aslamia. Baik, terima kasih. Kalau menurut saya, kalau keyakinan kelas itu kita buat berdasarkan kesepakatan bersama, ya, antara kita dan sama-sama dengan murid. Sedangkan peraturan kelas biasanya hanya guru yang membuat, nanti siswanya harus mengikuti peraturan tersebut. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Bu As. Tepuk tangan dulu untuk Ibu As Aslamia ya. Ya, benar sekali. Keyakinan kelas itu kita buat secara bersama-sama, bukan sepihak. Kita buat, guru dan siswa semuanya sudah sepakat, sudah di apa? Ya, pokoknya disepakatilah, didiskusikan, disepakati, dijadilah keyakinan kelas. Sedangkan peraturan kelas itu kalau hanya bunyinya peraturan, berarti hanya guru saja yang membuat, tidak melibatkan murid atau siswa kita ya. Nah, ini ada ice breaking sebelum kita masuk materi. Ini ice breakingnya, ini ice breaking lama sebenarnya, yaitu tebak warna ya. Oke, sebutkan warna yang dilihat. Ingat petunjuknya ya. Sebutkan warna yang dilihat, bukan tulisan. Warna. Beda ya, warna dan tulisan. Apa nih? Oke, kuning. Hitam.
Hijau. Warna ya, warna. Bukan tulisan. Ungu apa biru? Biru. Putih. Dongker biru. Mari kita coba lebih cepat. Hitam, hijau, putih, biru, putih. Iya. Baik, ibu-ibu, bapak, kita lanjutkan. Yang kelima adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama, yang berasal dari pernyataan pikiran untuk menjadikan nilai-nilai kebaikan atau aturan di kelas. Sebenarnya keyakinan kelas itu bersumber dari sebuah peraturan. Sebuah peraturan kita rumuskan menjadi keyakinan kelas, di mana ini yang akan kita jadikan pedoman dalam kegiatan kita sehari-hari dalam proses belajar mengajar di kelas. Nah, mungkin ibu-ibu ada yang sudah membuat keyakinan kelas, apalagi ini belum lama dari tahun ajaran ya. Nah, baru 2 bulan, saya rasa sudah banyak yang membuat keyakinan kelasnya masing-masing. Kalau dulu kesepakatan ya, kesepakatan kelas. Sekarang bahasanya berubah menjadi keyakinan kelas. Adapun proses pembuatan keyakinan kelas ada 5 tahapan. Yang pertama, guru bisa berdiskusi dengan murid tentang minimalnya 10 peraturan yang ada di sekolah. Ya, minimal, karena dia ada peraturan-peraturan di sekolah itu kan ada peraturan. Dari peraturan itu kita turunkan menjadi keyakinan kelas, ya. Kemudian yang kedua, guru mengubah peraturan yang sudah dibuat menjadi kalimat-kalimat positif. Nah, mengerti nggak ibu-ibu bapak menjadi kalimat positif? Sebenarnya antara peraturan dan keyakinan kelas itu ada perbedaan, bukan perbedaan apa ya? Perbedaan penggunaan kata-kata dan kalimat. Ya, kalau di peraturan biasanya dilarang, gitu ya, tidak boleh dan segala macam. Nah itu kalau kita artikan tuh yang apa? Negatif. Nah kita rubah menjadi yang kalimat positif. Nah, misalnya dilarang bermain di kelas saat istirahat, peraturannya ya. Kemudian kita rubah menjadi kalimat positif. Ada yang bisa merubah? Ada yang dari jurusan bahasa di sini? Bisa nggak kita rubah dari dilarang bermain di kelas, kita rubah ke dalam bentuk yang positif, tidak ada kata dilarang, tetapi dia nanti anak ini paham tidak bermain di kelas. Kira-kira kalimatnya bagaimana? Ibu Najmi mungkin bisa? Ya, tidak menggunakan kata dilarang. Jagalah kebersihan kelas. Ya, silakan Bu Najmi. Oke, terima kasih Pak. Kira-kira tentang jangan membuang sampah jangan buang sampah di kelas, ya kan Pak? Oke, kalimat positifnya bisa jagalah kebersihan kelas, begitu Pak. Ya, terima kasih Bu Jemi atas pendapat. Tepuk tangan untuk Bu Jemi ya. Tepat sekali. Ya, untuk menghindari itu. Jangan atau dilarang, kita hilangkan, gunakan kata yang lain. Seperti tadi, jangan membuang sampah di kelas. Nah, dirubah menjadi apa tadi Bu Jemi? Jagalah. Betul ya, jagalah kebersihan. Kita lihat unsur apa yang ingin kita tanamkan. Apakah unsur kebersihan, apakah unsur kejujuran, apakah unsur keimanan. Baik,
Ketiga, guru bersama murid menentukan nilai kebajikan dari peraturan yang dibuat. Mohon maaf, ada apa? Teknis. Baik, guru bersama murid menentukan nilai kebajikan dari peraturan yang telah dibuat. Adapun nilai-nilai kebajikan itu banyak ya Bapak Ibu ya. Ada keimanan, ketakwaan, ada menghormati, ada menghargai, ada kerjasama, kebersihan dan lain sebagainya ya kan Bu. Nah itu nilai-nilai kebajikan yang ingin kita tanamkan di kelas. Kemudian keempat, guru bersama murid membuat ya T dan diagram Y untuk memilih minimal 3 keyakinan yang ingin benar-benar diyakini. Paling tidak ada 3 keyakinan di kelas itu. Paling tidak 3. Nah minimal ya. Kemudian 5, guru bersama murid menyimpulkan apa saja tanggung jawab yang dapat dilakukan murid dan tanggung jawab guru terhadap keyakinan yang telah disepakati bersama. Karena ini telah disepakati bersama, kita jalankan secara bersama-sama lah. Ya kan? Nah contoh, misalnya berdoa, saya berdoa lah tentang kebersihan lah ya, menjaga kebersihan kelas, baik waktu sedang proses pelajaran maupun waktu istirahat. Nah rata-rata anak-anak kita anjurkan untuk makan di dalam di luar kelas untuk menghindari ini tadi kan, jangan berserakan. Nah, sebagai guru juga sebenarnya wajib memberi contoh juga. Kita sebaiknya tidak makan di dalam kelas. Ya, untuk di kelas kita misalnya, kita makan di luar kelas. Nanti kalau kita lakukan itu nggak sinkron. Ya, baik. Next. Nah, ini contoh keyakinan kelas yang telah saya buat di kelas bersama dengan anak-anak. Ada beberapa. Ini bermula atau bermuara dari peraturan ya. Yang pertama, beriman dan bertakwa. Salah satunya yang bisa kita terapkan, berdoa sebelum dan sesudah pelajaran ya. Biasakan santun dan mengucapkan kata maaf, tolong, dan terima kasih. Kemudian ada nilai kebajikannya mandiri, yaitu hadir tepat waktu. Hadir tepat waktu itu luas ya, cakupannya bisa hadir datang ke sekolah, pergantian jam pelajaran, saat pulang, dan lain sebagainya. Kemudian kejujuran, bersikap baik dan jujur. Selanjutnya tentang kebersihan, jaga kebersihan ruang kelas kita. Kemudian kerjasama, mari membantu kapanpun kita bisa. Terakhir, tanggung jawab, melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh. Oke, next. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Itu lebih abstrak lagi peraturannya. Sedikit saja agar mudah diingat. Sebenarnya tak perlu banyak-banyak juga. Ya, mungkin semester ini sedikit, nanti semester akan datang kita tambah lagi. Kalau mereka sudah terbiasa, ya kan Bu Jemi ya? Tak perlu banyak-banyak, nanti susah diingat. Tak ingat Pak, ya, tak ingat Bu, lupa ya, karena terlalu banyak. Kemudian berupa pernyataan universal. Ya, kalimat-kalimat universal tadi, ya, kejujuran, keimanan, ya, kebersihan dan lain sebagainya. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan dan disesuaikan juga dengan kondisi kelas. Dibuat dalam bentuk positif seperti yang saya sampaikan tadi. Jangan ada kata-kata negatif. Jangan ada kata dilarang, tidak, ya. Kemudian semua warga kelas ikut serta terlibat dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, ini diusahakan semuanya membuat seluruh murid yang ada di kelas tersebut. Next. Demikian tadi untuk yang keyakinan kelas. Saya harapkan kita semua, terutama guru kelas, sudah menempel atau membuat
keyakinan kelasnya masing-masing. Ya. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ada istilah baru ya dalam pendidikan guru penggerak ini, yaitu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Maksudnya di sini, jika ada siswa yang membuat satu kesalahan, ya, mari kita ciptakan kondisi secara bersama-sama antara guru dan murid tersebut, ya, untuk memperbaiki kesalahannya sehingga bisa kembali pada kelompok mereka. Artinya bisa memperbaikinya dan kembali kepada kelompok mereka, artinya kembali baik, menjadi pribadi yang lebih baik, ya, yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang yang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini berdasarkan kutipan dari Chelson Gosen 1996, ya. Kemudian restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Nah, sebenarnya berbuat salah itu lumrah, ya kan? Tak ada orang yang tidak pernah berbuat salah. Hidup ini pasti ada berbuat kesalahan dan kesilapan, termasuk siswa kita. Kita kalau di kelas itu aja lah, kalau anaknya baik semuanya, enak nggak kira-kira? Enak, ya. Tapi tak ada variasinya, tidak ada tantangannya. Mendengar aja, buat PR nak, buat semuanya, ya. Soalnya berjamaah nak, tertib semuanya, ya. Kayak malaikat bukan manusia, ya kan? Jadi murid itu manusia, punya karakter yang berbeda-beda. Kita lah yang berusaha untuk mengaturnya dan memperbaikinya. Baik, next. Ada beberapa langkah dalam penerapan segitiga restitusi. Namun sebelumnya, mengapa kita melakukan segitiga restitusi? Paham nggak Bapak Ibu? Nggak paham, ya? Belum. Apa segitiga restitusi itu? Nah, begini ceritanya. Jika ada anak, dia melanggar keyakinan kelas yang telah kita buat tadi, ya, melanggar salah satu keyakinan kelas yang telah kita buat tadi. Nah, dan cara untuk mengembalikan anak itu ke kelompoknya atau memperbaiki perilaku anak tersebut, kita harus melakukan yang namanya, istilahnya, segitiga restitusi. Nah, kalau kita biasanya sebelumnya lah, ya, anak berbuat salah langsung kita marah, ya kan? Terlambat anak, apa terlambat? Menurut sana, berdiri, tak usah masuk. Nah, gitu kan? Tak buat PR. Kenapa tak buat PR? Sudah, sana, berdiri di depan, tulis. Nah, ini sebenarnya adalah cara-cara lama, ya. Nah, inilah di kurikulum Merdeka ini, khusus di pendidikan guru penggerak, kami mendapatkan sesuatu, yaitu namanya segitiga restitusi. Yang kita lakukan yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Coba di next dulu, Bu, ya. Next lagi. Oke. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, tujuannya untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi kesalahan itu, ibu-ibu, bapak, kadang-kadang ada yang tidak disengaja, ya kan? Sehingga dia melakukan sesuatu, wah, dia merasa
bersalah sekali. Kesal saya melakukan ini. Ini adalah kesilapan saya sehingga guru saya marah sekali sama saya, kecewa dengan saya, dan menyebabkan orang lain terluka, ya, sakit hati dan lain sebagainya. Nah, itu perasaan yang ada di murid. Nah, jadi untuk menstabilkan identitas, kita bisa memanggil anak tersebut. Ya, mungkin yang lebih tepatnya supaya komunikasi kita berjalan dengan baik kepada anak, mungkin cara yang tepat itu apakah langsung di kelas atau bagaimana sebaiknya Bapak Ibu? Iya, bagaimana Bu Ica? Mungkin solusinya begini Pak, karena anak itu membuat kesalahan, jadi kita ingin menegurnya supaya dia tidak merasa malu di depan teman-temannya, dan mungkin dia merasa MC nanti karena dia membuat kesalahan. Lebih bagus kita panggil secara pribadi ataupun kita tatap muka secara empat mata dengan anak tersebut. Kita usahakan menasihati dan mengingatkan kembali supaya tidak membuat kesalahan seperti yang telah dilakukan. Hanya itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ica. Tepuk tangan dulu Bu untuk Ibu Trisni Asih ya. Ya, benar sekali yang dikatakan Ibu Trisni Asih. Kita di sana ada murid kita sedang melakukan pelanggaran atau membuat sesuatu yang tidak sesuai dengan kesepakatan kelas. Sebaiknya kalaupun perasaan kita marah saat itu, kita tahan dulu. Nah, pada saat yang cocok, misalnya waktu istirahat, kita panggil ke ruangan, baru kita berbicara, ya begitu ya. Supaya nanti jangan ada mungkin nanti ada perasaan malu atau tersakiti dari anak tersebut, ya. Kemudian kalimat yang menyatakan tentang menstabilkan identitas. Pada awalnya saya tak tahu nih apa menstabilkan identitas. Ternyata ada beberapa kalimat yang bisa kita sampaikan kepada anak tersebut. Yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa, karena manusia itu tidak luput dari kesalahan, ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Yang sempurna itu adalah Tuhan Allah yang Maha Esa, ya. Nah, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, ini guru juga bisa mengutarakan, ya. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Misalnya perasaannya marah saat itu, dia berhak merasa marah. Mungkin juga dia tersakiti, ya. Kemudian apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, ini saat kita panggil anak, kita dudukkan anak tersebut, kita bicarakan, ya. Tidak apa-apa. Bapak memanggil ke sini, Ibu memanggil ke sini, ya. Sebenarnya ingin menanyakan apa yang telah terjadi. Begini-begini nih Pak, ya. Dia mengganggu saya Pak, dan saya marah. Oh, itu tidak apa-apa, karena kamu juga berhak untuk merasa marah, ya. Oke, next. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, setiap tindakan yang kita lakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar, sehingga kita akan mudah menemukan cara efektif untuk memenuhi tindakan itu. Nah, apapun yang dilakukan oleh seseorang pasti ada sebabnya. Itu tadi yang berhubungan dengan kebutuhan dasar. Ada berapa tadi? 5 ya. Nah, pasti ada hubungan dengan kebutuhan dasar. Kalimat yang menyatakan memvalidasi tindakan yang salah adalah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu, ya. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ataupun kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Artinya memperbaiki diri, ya. Oke, next. Menanyakan keyakinan. Teori kontrol mengatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Jika langkah 1 dan 2 sudah terpenuhi,
maka anak-anak akan siap dihubungkan nilai-nilai yang ia percaya. Maksudnya langkah 1 tadi, apa yang pertama tadi? Siapa yang masih ingat? Stabilkan identitas. Sudah oke tuh, dia dah tenang tuh. Kadang-kadang lagi marah kan? Dia masuk ruangan, dia marah nih, marah-marah. Kita tenangkan dulu dia. Tidak usah kita juga marah. Nanti tak jadi. Ya, kita tenangkan dia, kita tanya baik-baik, ya. Nah. Yang kedua apa tadi? Ayo. Validasi tindakan yang salah. Ini yang kamu lakukan ini cocok nggak? Sesuai nggak dengan keyakinan kelas yang kita buat? 3, menanyakan keyakinan terakhir. Kalimat yang menyatakan menanyakan keyakinan. Yang pertama, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Kamu seperti apa nantinya yang kamu inginkan? Nah, maksudnya itu di sini ada kata-kata pemantik atau pertanyaan-pertanyaan pemantik yang kita lontarkan kepada anak. Misalnya dia membuat kesalahan, kita tawarkan kepada anak tersebut, karena dia sudah mengakui yang pertama, yang kedua ya. Yang ketiga, bisa nggak ya memperbaikinya untuk lebih baik lagi, ya. Baik Bapak Ibu, kita lihat sebuah video yang ini berawal dari sebuah kasus. Nah, ini posisi gurunya adalah sebagai manajer, ya. Mari kita saksikan. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak Guru Head. Ya, itu tadi contoh ya. Ini
pelajar SMP kayaknya, pelajar menengah. Nah, pelajar menengah ini kan lebih bisa berkomunikasi daripada pelajar SD. Beda sekali ya. Nah, mungkin Ibu Lia, mungkin slide berikutnya. Oke, tahan dulu. Tadi kan ada beberapa kata atau kalimat yang disampaikan oleh Bapak tersebut. Kamu bisa, katanya, kamu bisa berbuat lebih buruk lagi ya. Nah, dia kan hanya membentak-bentak ya, membentak-bentak kawannya. Bisa saja dia memukul, tapi dia nggak mau. Ya. Nah, ada keyakinan yang harus diterapkan dalam diri si anak tadi, yaitu kesabaran ya. Nah, Bapak itu menawarkan. Oke, baik, ini saya coba untuk merestitusi salah seorang anak ya di kelas. Silakan. Oh ya, Sophia, silakan duduk, Nak. Duduk. Halo Sophia, bagaimana kabar Sophia hari ini? Sehat ya? Kemudian sudah sarapan, sudah makan? Oh, udah ya, bisa tadi ya. Baik. Sophia, tahu nggak kenapa Bapak panggil di ruangan? Nggak tahu ya Sophia. Oke, santai saja Sophia ya. Baik Sophia, tadi waktu jam pertama waktu Bapak masuk di kelas pelajaran ikhlas, Sophia terlambat ya. Lebih dari 30 menit ya. Nah, kita sebenarnya Bapak aja pernah juga terlambat. Kita semuanya pasti merasakan keterlambatan ya. Namun kalau itu sekali nggak apa-apa, jadi. Tapi kalau udah sering itu kurang apa? Kurang baik. Ya, kurang baik. Nah, kira-kira Bapak mau tahu nih, kenapa Sophia ini Bapak lihat sering terlambatnya Sophia? Bapak mau dengar juga apa masalahnya? Jadi orang tua saya itu kalau kita jam 4 orang tua, mama dan bapak ya, sekitar pukul berapa? 4 siang. Oh, pukul 4 pagi udah bangun. Kemana mereka? Kalau ke pasar. Oh, jualan di pasar. Terus kamu dibangunin enggak? Nanti ada yang ke yang tadi. Ini saya dibangunin berubah. Tapi kadang-kadang kamu tidur, kadang-kadang sendiri. Oh, kadang-kadang ada Mbak di sana, kadang-kadang enggak. Pantes lah Bapak lihat, kadang-kadang datangnya cepat gitu kan. Kadang-kadang datangnya ke karena di rumah nggak ada siapa-siapa ya kan? Iya kan? Oh. Jadi biasanya Sophia bangun kalau nggak ada Mbak, bangunnya telat. Ya. Kalau dengar adik nangis saja. Kalau dengar adik nangis saja baru bangun. Oh begitu, makanya terlambat ya. Oh begitu masalah. Nah, Sophia, apakah yang Sophia lakukan ini telah melanggar keyakinan kelas kita enggak? Kira-kira. Ya, pada bagian mana sih? Karena keyakinan kelas itu kita buat bersama-sama kan? Kita buat bersama-sama kan? Ya. Pada apa ini? Tepat waktu ya? Atau disiplin. Berarti Sophia disiplinnya masih kurang ya? Disiplin dan mandirinya masih kurang. Nah, apakah Sophia menyadarinya bahwa kedisiplinnya masih kurang? Iya, baik.
adakah ini dari Sophia nih? Apakah ada solusinya? Solusi dari Sophia, bagaimana caranya Sophia ini bisa bangunnya lebih awal supaya ke sekolahnya tidak terlambat. Ya, apa kira-kira? Lebih awal. Tidurnya Lebih awal. lebih awal. Tidurnya lebih awal. Kemudian memasang alarm di malam hari ya. Ya. Oke. Itu saja ya. Nah, apakah Sophia yakin bahwa dengan dua hal ini, yaitu tidur lebih awal dan memasang alarm, apakah Sophia yakin bahwa untuk selanjutnya Sophia tidak terlambat lagi? Yakin? Ya. Oke. Baik. Sophia, kapan Sophia ingin memulai ini? Mulai besok. Besok Bapak tunggu yang Sophia ya. Ya bagus. Jadilah anak yang disiplin, ya, mandiri dan juga bertanggung jawab. Mudah-mudahan kedepannya Sophia akan lebih baik lagi ya kedisiplinnya ya. Belajar yang giat dan tekun ya Sophia ya. Oke, demikian. Oke, Bapak Ibu, itu contoh tadi ya. Pertama dari anak SMP, yang kedua dari saya sendiri. Nah, Sophia ini memang waktu di kelas 4 itu memang sering terlambat, sering sekali terlambat. Tapi alhamdulillah sekarang sudah tidak lagi. Ya, ternyata setelah saya restitusi, begitulah yang Ibu saksikan tadi, Bapak saksikan, orang tuanya pagi-pagi jam 4 dah keluar ke pasar jualan, sehingga anaknya tinggal di rumah. Kadang ada mbah, kadang enggak. Kalau ada mbah bisa dibangunin, kalau enggak ada mbah ya ketiduran dah, selalu terlambat. Kemudian ada satu orang anak yang namanya Topik, sekarang udah kelas 6, kelas 5 kemarin, sering terlambat ya. Karena apa? Lagi-lagi masalah orang tua, dia tinggal bersama mbah, orang tuanya di Batam. Nah, itulah dia perlunya restitusi tadi ya. Nah, mungkin kasus-kasus itu kan berbeda ya, dan karakter anak itu juga pun berbeda-beda. Jadi cara kita merestitusi itu beragam ya Bu. Tapi intinya tidak terlepas dari tahapan tadi itu, 3 tahapan itu. Nah, baik, hanya mengingat waktu, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik, selanjutnya saya buka sesi tanya jawab dan juga tanggapan. Ya. Sampailah kita pada penghujung sesi kita. Namun sebelum saya menutup kegiatan ini, mungkin ada pertanyaan atau tanggapan dari Bapak Ibu yang dapat kita diskusikan. Silakan yang ingin bertanya. Oh iya, Bu Umi silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Pertanyaan yang saya ajukan yaitu, apakah guru mata pelajaran juga harus membuat keyakinan kelas? Begitu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Umi. Sebelum saya memberi tanggapan, apakah ada dari ibu-ibu dan bapak ingin menyampaikan atau berikan tanggapan? Oh baik, tidak ada ya. Baik, terima kasih Bu Umi atas pertanyaannya. Pertanyaannya bagus sekali. Ini pertanyaan ini pernah kami lontarkan saat kami melakukan elaborasi pemahaman bersama instruktur. Ya, sebenarnya keyakinan kelas itu kan berlaku untuk semua yang berada di kelas tersebut. Nah, termasuk juga
guru bidang studi yang masuk di dalam kelas tersebut. Karena rata-rata keyakinan di kelas itu hampir sama, ya, hampir mirip. Nah, ibu jika sebagai guru mapel atau guru bidang studi sebenarnya bisa menyesuaikan dengan kondisi kelas, dan ibu bisa menambahkan keyakinan pelajaran. Misalnya ibu mengajar pendidikan agama Islam, Bu ya. Ibu bisa menambahkan di situ keyakinan yang ibu ingin terapkan pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Tidak apa-apa, ya. Namun sebelum pembelajaran ibu bisa mengingatkan, oke, keyakinan kelas kita selain yang ada di dinding yang terpasang di kelas ini juga ada penambahannya. Nah, demikian. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan bisa tercerahkan. Kemudian ada tanggapan atau penanya berikutnya, mungkin Bu Aslamia atau Ibu Suharni. Ya. Mungkin mengenai restitusi ya, karena restitusi ini adalah hal yang baru. Mungkin dari kita ada pernah menerapkannya, namun mengalami kendala, ya kan? Ya, kepada Ibu Aslamia, persilakan. Di sini saya akan bertanya, Pak. Seandainya kita sudah melaksanakan restitusi terhadap anak, ya, hari ini, misalkan anak sering tidak membawa buku pelajaran, ya, kemudian kita panggil anak tersebut, kita restitusi, ya, tapi di kemudian hari dia masih melaksanakan itu lagi, tak mengerjakan PR lagi. Bagaimana kita sebagai guru, Pak? Apakah melaksanakan restitusi lagi atau bagaimana? Terima kasih. Pada Ibu As atas pertanyaannya. Nah, berarti Ibu As sudah melaksanakan praktek restitusi, ya. Baik. Ada yang ingin memberikan tanggapan atau menjawab pertanyaan dari Ibu As? Oke. Baik. Untuk restitusi ini juga pernah kami diskusikan, Bu. Pernah kami diskusikan saat pemahaman elaborasi. Karena berbagai macam permasalahan yang dihadapi, ya. Nah, yang Ibu tanyakan, apakah kasusnya tidak buat PR, tidak bawa buku pelajaran pada hari yang bersangkutan, apakah kita lakukan restitusi lagi? Ya. Rupanya ternyata besok Ya. itu lagi. Ya. Sebenarnya restitusi itu tidak ada batasannya. Karena apalagi kita masih anak-anak SD, ya. Karena anak-anak SD kadang sering lupa, ya. Sesuai dengan karakternya. Jadi tetap kita laksanakan lagi restitusi, ya. Mungkin untuk lebih mengena lagi restitusinya ke anak. Kemudian keduanya, upaya kita hubungkan ke orang tua. Nah, kita hubungkan ke orang tua tentang permasalahan tersebut, dan coba kita berikan pemahaman. Kita coba untuk menularkan restitusi kita itu kepada orang tua. Mungkin cara yang bisa diambil oleh orang tua itu dengan cara restitusi juga. Nah, mungkin dengan begitu ada perubahannya nanti, ya. Baik, untuk restitusi ini sebenarnya tidak semua kasus bisa kita restitusi, ya. Ada beberapa kasus sesuai yang disampaikan oleh instruktur waktu kami pemahaman elaborasi. Tidak semua kasus yang bisa diselesaikan dengan restitusi, terutama kasus-kasus yang berat, termasuk kasus-kasus penganiayaan, ya kan, yang menyebabkan biasanya kasus kekerasan, ya, menyebabkan seseorang itu kesakitan, menderita gitu, ya. Nah, itu harus dihubungkan lagi kepada yang lebih berwenang atau berwajib, atau setidak-tidaknya kita memanggil orang tua untuk dilakukan kesepakatan, dan kelanjutannya diserahkan kepada pihak yang
berwajib. Nah, restitusi itu sebenarnya untuk kasus-kasus yang terjadi, kasus-kasus ringan yang terjadi di kelas kita, yang kita hadapi dalam kegiatan pembelajaran kita. Ada lagi, Bu? Kalau nggak ada, cukup sampai sekian. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita bersama dalam upaya memenuhi kebutuhan belajar murid dalam menciptakan kondisi atau lingkungan belajar yang ideal yang kita cita-citakan selama ini, yang telah dicita-citakan juga oleh pahlawan pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Kita hanya bisa menuntun anak menjadi yang baik, menjadi lebih baik. Nah, seperti kita itu seperti menyemai sebuah benih. Benih itu bisa benih jagung, benih padi. Kita tidak akan bisa merubah jagung ini menjadi padi. Bisa nggak? Kita tidak bisa merubah padi menjadi jagung. Dia tetap jagung juga. Tapi apa yang kita bisa lakukan? Kita bisa memperbaiki kualitasnya. Kualitas dari jagung ini tadi. Kualitasnya bagaimana jagung ini buahnya besar-besar. Ya, buahnya tidak rusak. Nah, upaya kita apa? Itu tadi. Kita kasih pupuk, kita rawat dengan baik, ya. Begitu juga murid. Nah, baik, demikian saya serahkan kepada moderator. Demikian dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Joko Sulistyo selaku CGP dari sekolah kita ini SD Negeri 22 Al-Khair. Mudah-mudahan apa yang disampaikannya tadi dapat kita terapkan di kelas kita dan di sekolah kita, ya, yaitu mengenai disiplin positif. Mungkin setelah tadi kita mengadakan tanya jawab, kita sudah banyak mengetahui bagaimana penerapan disiplin positif di sekolah. Mungkin untuk kegiatan kita pada pagi dan menjelang siang ini sudah terlaksana dengan baik, dan terima kasih atas antusias dari Bapak dan Ibu Guru Majelis Guru SD Negeri 22 Al-Khair. Di sini saya sebagai moderator mengucapkan permohonan maaf seandainya banyak terdapat tutur kataan dan lain sebagainya kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu Guru hebat. Demikianlah diseminasi saya tentang pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah, yaitu SD Negeri 22 Al-Khair. Semoga ini semua budaya positif ini dapat diterapkan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ayo tergerak, bergerak, dan mari menggerakkan. Wasbillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.